Masyarakat yang ditawarin dengan money politik, terima duitnya. Tetapi yang dicoblos adalah orang yang tidak melakukan money politik itu. Aku saluran komunikasi caleg. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam West. Kali ini di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg. Podcast ini akan membedah siapa sebenarnya sosok caleg, apa nilai-nilai yang diperjuangkan, apa visi dan misinya ketika maju sebagai calon legislatif. Kali ini kita ketemu dengan sosok yang luar biasa istimewa. Beliau bernama Agus Endra Suharno, caleg Golkar, Dapil Blimbing, Kota Malang. Kita sapa dulu beliau. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Semangat Pak Agus ya. Siap. Siap. Kurang satu Sam West. Siap. Nomor 9 Dapil Blimbing. Nomor 9 Dapil Blimbing, Golkar ya. Golkar, siap. Oke. Pak Agus, orang mengenal Pak Agus ini sebagai pengusaha retail, agrobisnis, dan pengusaha kosmetik ya. Oke, Pak Agus, kenapa kemudian pilihannya terjun ke dunia politik? Ya. Ada latar belakang apa Pak Agus? Ya, saya melihat Sam West ya, bahwa untuk hidup ini sebetulnya kita tidak perlu banyak. Betul. Gitu ya. Sehingga untuk saya, hidup ini nggak perlu banyak. Okay. Saya merasa sudah berkat Tuhan itu sudah cukup ya, dengan yang Tuhan berikan. Anak saya juga sekolah, di sekolah yang baik, saya ada rumah, ada kendaraan, cukup menurut saya ya. Sehingga saya pikir kalau saya terus ada di dalam industri bisnis, maka dampak saya mungkin hanya di lingkungan tempat saya tinggal. Tetapi ketika kita masuk ke dalam masyarakat, dan siap mengabdi, tidak mencari jabatan, tidak mencari duit di sana, tapi betul-betul ingin bekerja, Mas. Ada 5-10 orang saja anggota legislator yang seperti ini, walaupun 25 tidak, Malang ini akan maju pesat, Mas. Dengan 10 orang yang siap kerja ini. Gitu. 10 orang yang udah selesai dengan dirinya dan keluarganya, dan benar-benar punya niat mengabdi ya Pak Agus. Siap. Pak Agus, dalam bidang kemasyarakatan yang akan diperjuangkan melalui bidang politik, kira-kira Pak Agus akan di komisi berapa atau bidang apa yang menarik minat Pak Agus? Ya, nampaknya dengan pengalaman saya di sisi bisnis selama ini, Sam ya. Mungkin saya lebih cocok di komisi B ya. Komisi ekonomi dan keuangan ya. Ekonomi dan keuangan ya. Oke, siap. Kalau begitu Pak Agus sudah punya semacam planning solusi ekonomi keuangan pemerintah daerah Kota Malang? Saya ada pengalaman di dunia bisnis. Di dunia bisnis. Dalam mengembangkan bisnis mulai dari skala mikro, sampai sekarang ini jadi perusahaan yang mungkin sudah di kelas menengah lah. Gitu ya. Siap. Jadi pemikiran entrepreneurial government ya Pak ya. Jadi pemerintahan yang benar-benar berwirausaha dalam artian untuk meningkatkan pendapatan PAD ya. Karena mustahil juga istilahnya membangun sebuah daerah tapi PAD-nya tetap begitu-begitu aja Pak Agus ya. Pak, ini sudah turun di, kalau Blimbing itu berapa kelurahan Pak? Ada 11 ya. 11 ya. Sudah turun semua Pak ya? Tidak, saya hanya fokus ya. Fokus. Mungkin di 1 atau 2 kelurahan, tetapi saya banyak menggarap komunitas. Siap. Bagaimana Pak potensi untuk dikembangkan dalam pemerintahan Kota Malang ini? Blimbing ini cocoknya dibangun seperti apa? Kalau pemikiran saya begini Mas, memang kita berangkat dari dapil ya. Tetapi ketika kita sudah jadi, harusnya kita tidak berpikir dapil lagi Mas. Kita adalah milik masyarakat Kota Malang. Sehingga dapil yang lain harus kita urusin, jangan hanya dapil Blimbing dong. Jadi menyeluruh ya Pak. Memang secara keterpilihan, keterwakilan itu dari Blimbing. Tapi pola pikirnya harus ke Kota Malang. Mas. Luar biasa Pak. Kalau saat ini kita kan ingin mengembangkan demokrasi yang jujur, mencerdaskan, mencerahkan. Nah, harapan Pak Agus kepada masyarakat apa Pak? Agar bersama-sama membangun politik yang menjauhi politik uang. Jadi saya sedang mempraktekkan itu Sam ya. Jadi ketika saya nyalek, saya tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada calon konstituen pemilih kita. Saya tidak ingin datang kepada mereka dengan sembako, dengan duit, tidak. Siapa yang pernah saya beri itu ketika saya nyalek? Tidak ada. Ya. Karena ketika kita memberi,
apa ya, kita memberi suara dengan itu bertentangan dengan hati nurani kita, betul ya. Dan itu tidak mendidik masyarakat. Tidak mendidik masyarakat, ya. Tidak membangun demokrasi yang sehat. Betul. Kalau ini terjadi terus-menerus, saya yakin bahwa ketika dia jadi, dia akan hitung-hitungan. Modal saya ini harus kembali. Iya. Dan itu ratusan juta. Betul. Dan inilah, bahkan miliaran ya Pak ya. Betul. Inilah yang memicu salah satu korupsi dari daerah sampai pusat. Oke. Gitu ya. Karena money politik tadi betul. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya jadi, saya 0 rupiah. Dalam arti saya hanya main banner, main video. Sehingga nanti kalau saya jadi, anak-anak dari orang-orang mungkin yang prasejahtera, tapi mereka punya potensi, ikuti jejak saya. Punya inspirasi. Jadi DPR tidak perlu duit besar. Yang masa 5 tahun itu sangat cukup. Betul. Untuk apa ya? Diri kita dikenal oleh masyarakat. Siap. Apalagi Pak Agus memang sudah menanam secara istilahnya modal sosialnya udah banyak Pak ya. Ya bersyukurlah selama beberapa tahun ini saya banyak diajak teman-teman memang ke masyarakat ya. Betul. Memang sekarang ini sudah waktunya momentumnya untuk politik yang mencerdaskan Pak ya. Yes. Bukan politik yang membodohi dengan membeli masyarakat. Betul. Ya, kalau tidak begitu kapan bangsa kita ini akan lebih maju lagi? Betul. Ya. Kalau begitu ini Pak, jadi sekarang ini kan di Blimbing itu persaingan calegnya luar biasa Pak. Ya. Betul toh Pak ya? Nah, apa kemudian langkah Pak Agus untuk melawan para politisi itu yang pakai politik uang? Ya. Sekarang paling tidak ya kita bisa menjangkau teman-teman kita sendiri ya, yang sekomunitas dengan kita. Tentu saja ketika mereka mengenal kita, tahu kita, tentu hatinya otomatis akan ke kita. Betul. Gitu. Kalau di Golkar dulu zaman Pak Harto terkenal dengan istilah sak kasur, sak sumur, sak kasur, sak dapur, sak sumur ya Pak. Betul ya Pak ya. Jadi keluarga sendiri sak kasur. Sak dapur itu keluarga besar, sak sumur itu masyarakat di sekitarnya yang ngambil air. Betul begitu ya? Metode yang disampaikan Pak Agus Betul ya. Jangkau teman-teman yang mudah dan saya sudah menghitung ternyata jumlahnya sebetulnya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Asal kita garap dengan baik gitu ya. Luar biasa. Jadi optimis jadi ya Pak ya? Ya, bersyukur ya. Saya optimis begitu. Optimis ya Pak ya. Ya, tapi sekali lagi menjadi caleg ini kan juga pimpinan ya. Betul. Dan ketika itu jadi tentu kita tidak bisa melupakan garis tangan, Mas. Betul. Ya, yang di atas itu menghendaki kita atau tidak. Betul. Kalau yang di atas menghendaki saya, biarlah saya jadi. Tapi kalau tidak, biarlah saya tetap di bidang saya sekarang ini. Di bidang bisnis. Itu yang terbaik saya kira. Sehingga jadi maupun tidak, bagi saya adalah sebuah kemenangan. Betul. Iya, memang tidak bisa terlepas dari 3 tangan, Pak. Ya, apa itu? Garis tangan, campur tangan, dan tanda tangan. Iya kan? Jadi kalau garis tangannya jadi, campur tangan jadi, kalau tanda tangan tidak ditandatangani tidak jadi. Iya, siap. Siap, luar biasa. Pak Agus, jadi persoalan utama salah satunya di Dapil Blimbing Kota Malang itu adalah banyaknya angka pengangguran atau tingginya angka pengangguran. Itu ya Pak. Terus yang kedua adalah pengembangan ekonomi kreatif. Nah, itu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Kira-kira Pak Agus punya solusi nggak Pak? Bagaimana kemudian pengembangan ekonomi atau membuka lapangan pekerjaan ini untuk mengurangi pengangguran di Kecamatan Blimbing? Saya sedang melakukan itu, Sam. Dengan mengajak salah satu kelurahan untuk kita kolaborasi, kemudian kita angkat, kemudian kita ciptakan sebuah produk, dipasarkan bersama masyarakat di situ. Kemudian kita kembangkan bersama dan arahnya nanti ini produk ini akan menjadi maskot Kota Malang. Oh, luar biasa Pak ya? Ya, betul. Ini sedang saya kerjakan sekarang. Sehingga kalau boleh tahu produknya kosmetik atau produk apa Pak, agro atau apa? Mungkin ini sedang saya rilis ya, Sam ya. Dan mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Siap. Tapi masyarakat akan tahu nanti. Siap. Luar biasa itu Pak ya. Jadi, kedepannya tetap produk itu harus dikembangkan Pak. Karena akan mengurangi tadi menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran begitu ya Pak. Industri. Ada 2 industri kreatif yang sedang saya kerjakan. Satu membuat produk, satu membuat jasa. Oh, jasa. Betul. Salah satunya adalah saya sedang kolaborasi juga untuk membuat industri kreatif di bidang
production house. Production house. Betul. Malang ini kan sudah terkenal ya sejak dulu ya. Betul, production house. Banyak musisi-musisi kita berangkat dari kota Malang. Betul. Dan sekarang ini lebih banyak lagi anak-anak muda yang punya talenta. Betul. Cuman sayang mereka tidak digarap oleh sebuah manajemen yang baik. Sehingga talenta mereka mungkin hanya skala lokal. Siap. Tetapi saya sedang berjejaring dengan teman-teman yang sudah mengerjakan itu di pusat. Kita buka production house di sini. Lokal, tetapi rasanya nasional, Mas. Gitu ya? Luar biasa. Ya. Kalau begitu tadi ekonomi kreatif Pak disinggung ya. Di Malang itu kan sekarang ini pemerintah Kota Malang itu memberikan fasilitas berupa gedung MCC, Malang Creative Center. Siap. Kalau menurut Pak Agus gimana tentang keberadaan gedung Malang Creative Center? Ya, MCC. Waduh, itu saya kira adalah anugerah yang luar biasa ya. Siap. Perhatian sesungguhnya yang diberikan kepada kita. Untuk bisa mengaktualisasikan diri, kemudian membawa produk-produk kita di sana, supaya dikenal oleh masyarakat. Ini fasilitasnya sudah menurut saya ya. Tinggal kita pikirkan langkah-langkah selanjutnya, supaya banyak masyarakat luas ini yang tahu gedung MCC, menggunakan itu, dan kita perluas jaringan kita sehingga yang kita angkat ini betul-betul akan menjadi dikenal, nasional. Betul. Siap. Jadi mendukung ya Pak. Mendukung. Ini berarti teman-teman ekonomi kreatif di Kota Malang, khususnya di Dapil Melimbing atau yang punya saudara Melimbing harus mendukung Pak Agus Hendra. Jadi beliau mendukung keberadaan ekosistem ekonomi kreatif, terutama dengan adanya Malang Creative Center di MCC. Betul Pak Agus ya? Yes. Siap. Pak Agus, pesan kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah memilih atau tidak menerima money politik, agar politik yang kita bangun atau pemilu yang sedang kita rayakan ini benar-benar sebuah pemilu yang sehat, jujur, adil, transparan, dan no money politik. Kalau menurut saya, masyarakat yang ditawarin dengan money politik, terima saja duitnya. Terima duitnya. Tetapi yang dicoblos adalah orang yang tidak melakukan money politik itu. Siap. Karena itu berkat ya bagi masyarakat. Terima saja. Dan ini kalau terus dilakukan, itu juga pembelajaran bagi caleg-caleg kita yang turun. Untuk tidak melakukan itu di masa yang akan datang. Karena habis ratusan juta, bahkan miliaran. Dari 10 orang hanya jadi 1, begitu ya. Sehingga yang 9 ini akan menjadi pembelajaran, saya kira begitu. Siap. Pak Agus, luar biasa sekali. Jadi poinnya tadi yang saya tangkap adalah Pak Agus mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang, karena itu memang masa depan Kota Malang. Apalagi di tahun 2025 Kota Malang itu mencanangkan diri sebagai kota kreatif dunia. Wow, luar biasa. Perlu anak-anak muda di situ. Perlu anak-anak muda ya Pak, benar. Pak Agus, saya terima kasih. Sehat selalu. Semangat, saya doakan jadi Pak Agus. Semangat. Blimbing nomor 9 Golkar. Siap. Demikian, salam satu jiwa. Arema. Demikian pemirsa, bincang kita di podcast Saklek bersama Pak Agus Hendra Suharno. Jadi beliau adalah caleg Golkar dari Dapil Melimbing nomor 9. Beliau adalah seorang pengusaha retail, pengusaha agrobis, dan pengusaha kosmetik yang sangat mendukung tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Inilah kemudian fungsinya menjadi dalam saluran Saklek, saluran komunikasi caleg. Tell the fact, ini realitanya. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa pada episode selanjutnya.